Jadi dari para tokoh masyarakat dan apalagi BPD ya jangan tinggal diam, ya harus berkolaborasi kepada PRT PRW yang terkait dengan ya tentang masalah bantuan dan dikaji betul dengan desilnya. Apalagi hari ini masyarakat dia tahu bantuannya, iri Panwe 4 Sende 4 mengapa, tapi sesuai dengan survei dari BPS misalnya pada dia desil 6, tapi dengan ada bantuan dia pasti nak bantuan itu. Dia mulai menyalah RT RW bahwa ini dapat bantuan. Dia padahal itu waktu dicek oleh BPS tadi, dia tanah ya ada sekian, TV ada, Kokas ada, Honda ada. Ini dengan kejujuran dia memang seharusnya seperti itu sebenarnya. Ini kemungkinan negara Indonesia ini susah setengah. Jadi kami BPD ini bingung sebenarnya. Bantuan itu berasal dari Kemensos atau dari apa nih? Kalau saya pernah juga bahas sama Pak Staris kepada waktu di Ceruk masalah bantuan sama Pak Saiful kemarin, Pak. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Bapak dari Kemensos, dari Dinas Sosial. Masalah bantuan yang banyak sponsornya di masyarakat itu, apakah data itu dari desa atau dari mana kami atau dari BPS itu yang mendatanya? Jadi supaya Pak Kades tidak kena marah sama masyarakat, saya Pak Kades tahan telinga, buta mata, tuli telinga segala masalah bantuan ini. Yang pertama sekali itu adalah untuk melakukan asesmen dari aplikasi Sixma. Itu biasanya dilaksanakan oleh Mensos langsung, itu yang paling atas. Yang paling atas itu adalah untuk Kemensos ada aplikasinya Sixma. Ketika mereka melakukan pemberian intervensi program bantuan seperti atensi, yang mungkin ada yang Bapak Ibu lihat orang tua lansia yang ada bawa kasur itu. Nah, itu sumber datanya dari Sixma itu yang paling atas. Kemudian untuk alurnya pemerintah daerah dibagi menjadi 2. Jadi untuk pembaharuan dari pemerintah daerah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah jalur formalnya. Jalur formal itu biasa kita sampaikan, kita sebut dengan dari tingkat desa yang sering kita lakukan waktu pengusulan DTKS, Pak Kades, dari musyawarah desa, penetapan musdes, nanti berita acara di upload masih sama. Di DTC juga seperti itu. Jadi setelah operator nanti menginput data 39 variabel, nanti berita acara musyawarah juga dimasukkan, SPTJM pada desa juga dimasukkan. Kemudian setelah itu jalur formal seperti kita sampaikan, ada lagi yang jalur paling efektif. Itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan aktif, bisa untuk melakukan pembaharuan dan pengusulan bansos melalui HP-nya masing-masing. Itu biasa kita kenal dengan aplikasi Cek Bansos. Itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa buka atau belajar dengan operator bagaimana kalau masyarakat biasa bisa ingin melakukan pengusulan dan pembaharuan data. Jadi dari alur seperti inilah makanya muncul dari gagasan kami Dinas Teknis untuk melakukan pembentukan tim yang ada di desa dan kelurahan. Bahwa desa untuk melakukan pembaharuan data terkait dengan inclusion error, orang yang sebenarnya dapat bantuan tetapi tidak dapat bantuan, atau orang yang dapat bantuan tapi sebenarnya dia tidak layak dapat bantuan. Ya kan? Itu yang menjadi PR kita ini terkait dengan surat dari Bupati Natuna itu. Yang selanjutnya malah belum terdaftar di BTSM. Jadi
saya ingin menjelaskan bahwasanya hari ini tugas kita melakukan pembaharuan data, itu aja, sesuai dengan variabel yang disampaikan oleh Bapak Kabit tadi. Mungkin Ibu operator DPSN desa atau operator CNG di desa itu sudah tahu apa aja variabelnya. Datanya. Tapi hari ini seperti yang Pak Kabit sampaikan, ini kan ada usaha kita, usaha dari pemerintah untuk menjadi data itu menjadi data tunggal, sehingga tidak terjadi cemburuan sosial, pikiran itulah Pak ya, sehingga data itu bisa tidak ada yang merasa iri contohnya. Yang jelas kita pada hari ini yang seperti yang Pak Kade sampaikan juga, itu kami BPD Pak ya, karena pada umumnya data ini yang Pak Kabit sampaikan tadi, data kita bersifat dinamis, artinya bisa berubah ya, karena melihat dengan keadaan yang ada. Kalau hari ini bin sekian, kita tahu esoklah usaha tambul lah maju, berarti dia sudah berubah desilnya, dikira gitu kan Pak. Nah jadi di sini desil itu Pak, yang menjadi ukuran desil itu 1, 2, 3, dan 4 itu layak dibantu oleh pemerintah lewat dari program-programnya. Ada yang salah, kenapa ya misalnya bin lansia tiba-tiba desilnya desil 6 itu harus diperbarui. Begitu juga sebaliknya, bin mampu tapi desil dia rendah, penerima bansos, berarti ada yang salah dalam data dia, entah dari aset, entah dari penghasilan dia. Jadi itulah yang harus diperbaharui, dibuka data dia, kita lihat per variabel di DTSN. Pasti ada salah satu aset dia yang menonjol sehingga membuat desil dia tinggi atau rendah. Nah, contoh lansia itu bin lansia tapi desilnya desil 6 sampai 10. Karena desil 6 sampai 10 itu masuk dalam kategori mampu dan tidak mungkin untuk dapat bansos. Nah, jadi prioritas bansos itu dari desil 1 sampai dengan desil 4. Iya, jadi itulah yang harus diperbaharui. Kadang-kadang data ini yang tidak sesuai, yang belum diperbaharui ini, yang bersangkutan lansia, setelah kita cek di aset, yang bersangkutan terdata memiliki tanah, misalnya tanah bersertifikat, terus atau motor punya surat lengkap yang di atas 20 juta, biasanya itu terdeteksi. Kadang-kadang datanya memang belum sempurna, jadi yang seperti itu yang harus kita perbaharui. Saya kira begitu. Terima kasih.